Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa semua untuk siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro. Kali ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran kemuhammadiyahan, materi terkait seperti yang sudah saya tugaskan di kelas digital melalui Google Classroom tentang Khithah Perjuangan Muhammadiyah. Nah, pada uji coba video kali ini kita akan coba melakukan pembahasan soal yang saya tugaskan kepada kalian semua melalui Google Classroom. Ada 3 pertanyaan yang sudah saya berikan. Nah, kali ini kita akan coba bahas bagaimana sih kita menjawab soal tersebut, ya. Mari kita coba kita bahas satu persatu. Nah, ini saya coba buatkan slide video ya melalui PowerPoint ya. Pembahasan soal materi terkait Khithah Perjuangan Muhammadiyah. Nah, ini tugas yang saya berikan kepada antum-antum semua adalah setelah Anda membaca materi tentang Khithah Perjuangan Muhammadiyah, nah, kira-kira apa sih yang terpikirkan oleh Anda? Nah, ini soal yang pertama. Nah, ini apa sih yang terpikirkan oleh Anda sebagai seorang pelajar Muhammadiyah tentang materi yang sudah kalian baca, yaitu tentang Khithah Perjuangan Muhammadiyah? Coba sih Anda jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, maka untuk menjawab soal ini tentu kita harus pahami apa sih yang dimaui, yang diharapkan dari soal ini ya, soal ini. Maka kunci soal itu dari soal yang pertama adalah ini. Pertama, untuk menjawabnya maka kita harus paham betul tentang konsep materi Khithah Perjuangan Muhammadiyah itu dalam nalar berpikir kita. Nah, maka agar terbayang dalam benak kita, tidak ada cara yang lain selain kita membaca materi itu. Bisa membaca, bisa mendengarkan. Nah, kuncinya itu. Semakin banyak kita membaca suatu konsep materi, semakin banyak kita mendengarkan suatu konsep materi, maka semakin terbayang dalam benak kita sesuatu hal tentang materi itu ya. Kemudian setelah kita membaca, tentunya soal tadi itu pada dasarnya mendorong kita untuk merangkum materi ya, tentunya merangkum materi apakah tulisan catatan kalian atau merangkum materi dengan memori kalian masing-masing. Nah, kata kuncinya dalam soal itu adalah Khithah. Nah, apa sih itu Khithah? Itu kan. Untuk apa itu Khithah? Ada berapa Khithah? Siapa yang merumuskan itu? Khithah itu, dan apa sih isi dari Khithah itu? Ini. Kemudian maka dari uraian yang saya sampaikan di atas tadi, kita bisa merangkumnya, menulisnya dalam bentuk tulisan. Itu yang diminta oleh pertanyaan itu. Maka konteksnya adalah kita sebagai seorang pelajar Muhammadiyah harus paham dengan konsep Khithah Perjuangan Muhammadiyah. Nah, ini tujuannya, maksud dari soal itu, kalian para siswa harus memahami betul bagian dari ideologi Muhammadiyah. Nah, Khithah Muhammadiyah itu bagian dari ideologi Muhammadiyah. Apa sih itu Khithah? Apa sih itu ideologi? Nanti akan dibahas pada soal yang ketiga. Nah, kemudian soal yang kedua, Muhammadiyah sekarang lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Pun begitu, IPM sekarang lain dengan IPM yang akan datang. Pertanyaannya, bila Anda seorang aktivis Muhammadiyah atau Orto Muhammadiyah, IPM atau lainnya, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah internal organisasi? Nah, sementara masalah tersebut ini sangat bertentangan dengan Khithah Muhammadiyah. Nah, untuk menjawab soal tadi, ini kata kuncinya adalah, pertama, kita harus memahami betul konsep teori tentang Khithah tadi, sebagaimana penjelasan soal di soal yang pertama, ya kan? Apa itu Khithah, untuk apa Khithah, apa fungsinya, nah, isinya tentang apa saja. Nah, di soal yang kedua ini bedanya adalah Anda diberikan suatu kasus nih. Misalkan Anda ini seorang aktivis IPM atau aktivis ortom lainnya.
Ini misalkan kasus yang diminta dalam soal ini adalah kasus tentang masalah, ya pokoknya masalah internal aja lah. Ini contoh yang coba saya berikan adalah misalnya rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan di sini umpamanya satu sisi Anda pengurus IPM atau pengurus HW. Di sisi yang lain, umpamanya di luar itu Anda juga seorang pengurus OSIS atau pengurus pramuka misalnya. Atau mungkin rangkap jabatan antar bidang. Ya, rangkap jabatan antar bidang. Tentu kalau bicara rangkap jabatan ini tentu saja tidak dibenarkan, secara umum tidak dibenarkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah tidak ada lagi anggota. Nah, rangkap jabatan itu tentu saja melanggar kode etik berorganisasi di Muhammadiyah. Salah satunya adalah melanggar Hitoh Muhammadiyah. Tepatnya adalah Hitoh Ponorogo tahun 1969, karya dari A.R. Fahrudin. Ya, yang kemudian Hitoh ini disempurnakan paling terakhir yaitu Hitoh Denpasar 2002 dari masa kepemimpinannya Bapak Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'ari. Nah, dari penjelasan kalimat di atas tadi itu, selanjutnya bagaimana upaya Anda memecahkan suatu masalah, ya, sementara budaya di Muhammadiyah itu kalau ada persoalan itu harus selesaikan dengan musyawarah mufakat atau islah itu maksudnya mencari jalan tengah, ya, mencari solusi atas masalah yang terjadi seperti apa, tidak kemudian terus menghakimi salah seseorang, tapi dicari jalan tengahnya untuk mencari solusinya. Ini nanti silakan dibaca kembali tentang Hitoh Ponorogo dan Hitoh Denpasar. Ya, kalau di Hitoh Ponorogo ini jelas tidak menghendaki rangkap jabatan. Artinya di sini berfungsi tentang spesialisasi kekhususan tentang suatu tugas yang diberikan oleh seseorang. Nah, ini apalagi kalau bicara Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya pikir pengalaman saya di PM dulu tidak begitu signifikan kalau di tingkat ranting. Bicara tentang rangkap jabatan nanti akan mulai terlihat betul ketika sudah berada di tingkat pimpinan daerah, pimpinan wilayah sampai ke pimpinan pusat, apalagi terbentur dengan persoalan politik negara. Ini akan terlihat sekali. Ya, alumni kita sudah ada dari PDIPM sampai ke PDIPM Lampung. Nanti silakan belajar dengan mereka-mereka ini bagaimana perjuangan mereka di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, jelas ya. Ini soal yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, soal yang ketiga tadi disinggung di soal yang pertama adalah apa sih itu ideologi dan apa yang Anda ketahui tentang ideologi Perikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan apa kaitannya dengan ideologi Muhammadiyah? Nanti kita bahas. Ya, pertama kita harus pahami terlebih dahulu apa sih itu ideologi. Nah, kalau kalian telaten mencari referensi di internet, ini saya cari referensi aja secara mudah. Kita bisa cari referensi di digital di tempat kita berada, ya, tinggal kita searching di Google, kita cari pengertian ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya dapatkan tiga. Pertama adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang pertama. Yang kedua, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Yang ketiga, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Nah, kalau bicara ideologi, jangan bilang kita semua nggak punya ideologi. Nah, ya, ini tolong dipahami betul. Kita harus memahami bagaimana konsep ideologi kita beragama Islam. Apalagi betul-betul kita beragama Islam, maka kita harus memahami betul bagaimana konsep teori beragama Islam yang benar. Jadi dengan demikian kita akan semakin yakin, mantap menjalankan ibadah menurut keyakinan, pemahaman kita secara akal dan pemahaman kita secara batin. Nah, ini contoh, saya berikan contoh saja di sini. Nah, di sini
Jika teman-teman sudah membaca semua, ini saya ambil contoh tentang ideologi Muhammadiyah. Apa sih itu ideologi Muhammadiyah? Nah, ini di sini dijelaskan bahwa ideologi Muhammadiyah itu merupakan sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, sistem keyakinan, ya, yang namanya tersistem itu artinya terprogram, terencana, ya, dengan sempurna, dengan baik, bagaimana tujuan Muhammadiyah itu terwujud sebagai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, tidak hanya terkait dengan seperangkat paham, pemikiran atau pandangan hidup, namun juga mencakup tentang teori dan strategi perjuangan untuk mewujudkan paham tersebut dalam kehidupan. Nah, ini maka bicara Islam ini betul-betul harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, strategi perjuangan inilah yang dikenal dengan khitah perjuangan Muhammadiyah. Nah, jelas ya. Nah, ini sampai contoh yang kedua. Nah, tentang ideologi Pancasila. Jadi, kalau tadi tentang ideologi tentang gagasan, konsep, pemikiran, teori, maka apa itu ideologi Pancasila? Ini saya cari referensi saya ambil pengertian yang paling tepat, yaitu seperangkat ide, cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Maka sila yang pertama adalah Tuhanan Pancasila. Ini jelas, ini ideologi negara kita. Jadi yang menandakan bahwa negara kita, pemeluknya, maksud kami penduduknya adalah penduduk yang beragama. Jadi orang yang tidak beragama, orang yang tidak punya agama, orang yang tidak mengakui salah satu agama di negara kita, mereka sejatinya tidak berhak layak tinggal di bumi Nusantara kita ini. Nah, yang kedua ada ideologi kapitalisme. Apa sih itu kapitalisme? Ini suatu paham atau ideologi kapitalisme adalah meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini namanya untuk mencari keuntungan sepihak, tidak peduli bagaimana nasib orang lain, yang penting saya mendapatkan keuntungan yang melimpah, apapun caranya. Ya, ini ciri-ciri ideologi kapitalisme. Nah, silakan anak-anak semua lebih mandiri untuk mencari referensi-referensi yang lain, mumpung kesempatan ada di rumah dan kesempatan untuk belajar melalui sumber belajar yang melimpah itu lebih banyak. Nah, ini apalagi kalau udah cari di internet itu luar biasa banyak. Nah, contoh yang keempat, nah, ideologi Pancasila. Ini seperangkat ide atau cita-cita, ya. Nah, ini udah ya. Ini dua, ini terlalu banyak. Pancasila sudah. Kemudian yang kelima, ideologi komunisme. Apa sih itu komunisme? Ya, ideologi ekonomi yang mendukung masyarakat tanpa kelas, di mana semua properti dan kekayaan dimiliki bersama, bukan oleh individu. Jadi kalau kita punya motor, itu motornya milik bersama. Kita punya rumah milik bersama. Itu ciri-ciri ideologi kapitalisme. Komunisme. Nah, kemudian apa itu ideologi PM? Nah, kan pertanyaan terjawab di pertanyaan nomor 3 ini. Kalau begitu, apa itu ideologi IPM? Maka untuk menjawab ini kita harus memahami anggaran dasar IPM pasal 3. IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Ingat, otonom disingkat ORTOM, organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ingat, ya, di IPM pasal 3. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian apa itu ideologi IPM? Nah, IPM itu sebagai organisasi sayap Muhammadiyah di kalangan pelajar, ya kan? Karena Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maka organisasi itu komunitasnya adalah komunitas pelajar. Basis masanya adalah pelajar. Maka ketika bicara IPM secara ideologis itu tidak bisa melepaskan diri dari organisasi Hindu. Ingat, IPM adalah organisasi orto Muhammadiyah, organisasi otonom. Artinya
semua ortum itu punya induk organisasi. Induk organisasi itu adalah organisasi besar Muhammadiyah. Maka semua ortom Muhammadiyah itu membawa visi misi Muhammadiyah. Nah, ayo yang merasa aktif di Hizbul Waton, yang merasa aktif di Tapak Suci Putra Muhammadiyah ataupun ortom yang lainnya, coba diingatkan kembali atau silakan cari referensi apa tujuan IMM, apa tujuan HW. Maka di situ ada tujuan besar mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Ya. Maka paham Islam itu, paham keislaman aktivis IPM itu harus merujuk kepada paham Islam menurut Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah harus dijadikan sebagai rujukan bagi anggota IPM ketika bergerak, ketika melakukan kegiatan, ketika melakukan apa saja untuk kepentingan IPM itu membawa visi misi Muhammadiyah. Apalagi kita semua sebagai kader, misalkan kader IPM ini harus betul-betul meresapi apa itu ideologi gerakan Muhammadiyah, yaitu ideologi Islam berkemajuan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, bicara tentang ideologi, kalau tadi di awal ideologi adalah sebuah konsep, pemikiran, gagasan, maka di sini akan kembali ke konsep, pemikiran, gagasan, apa sih tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini terwujudnya pelajar muslim yang berilmu. Ini wajib dihafalkan nih. Berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini adalah ciri khas misi besar Muhammadiyah. Maka konsep ini, tujuan ini antum semua sebagai aktivis kader IPM, aktivis kader Muhammadiyah atau aktivis kader ortom yang lainnya wajib menjiwai tujuan ortomnya masing-masing. Nah, jadi dengan harapan ketika kita semua melaksanakan kegiatan IPM itu membawa visi misi ortomnya masing-masing dan secara tidak langsung membawa visi misi Muhammadiyah di komunitasnya masing-masing. Di komunitas NA ya di komunitas NA, di komunitas Tapak Suci, di komunitas Tapak Suci, di komunitas HW, di komunitas HW. Seperti itu. Maka ada lima pondasi utama Islam berkemajuan yang menjadi karakter pelajar Muhammadiyah. Yang pertama, memiliki tauhid yang murni. Nah, ini jangan sampai aktivis IPM, aktivis ortom, apalagi aktivis Muhammadiyah ini tauhidnya masih tercampur aduk dengan kesyirikan. Ini harus betul-betul murni. Maka dari itu konsep yang ditawarkan oleh Muhammadiyah bukan konsep tradisi yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah tradisi ngaji, ya, membaca, kemudian pengajian. Maka di sekitar kita apakah bulan sekali atau minggu sekali pasti ada pengajian. Ini dalam rangka untuk meningkatkan, salah satunya adalah kepemahaman kita tentang Islam, dan salah satu bidangnya yang paling pokok adalah di bidang tauhid. Ini jangan sampai ketika kita bergerak, ketika kita melaksanakan kegiatan ini bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena paksaan, tapi karena ingin mendekati seseorang. Maka ini sudah memiliki tujuan yang keliru, tauhidnya sudah keliru. Maka kalau tauhidnya sudah betul-betul murni, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk ber-IPM atau untuk berorganisasi apapun, kalau niatnya lillah karena Allah, maka insya Allah ini bagian dari misi, ini bagian dari ibadah. Maka ibadah itu ini salah satu dari bukti tentang keimanan kita kepada Allah. Nah, kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam, sama ya. Ini artinya kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah, artinya ya ngaji dan ngaji, membaca dan membaca. Ini yang harus kita lakukan. Kalau enggak begitu kita akan ketinggalan. Membaca, praktek ya, jangan lupa praktek. Enggak membaca saja enggak praktek ya cuma teori saja. Ya, ada yang memang harus teori, ya, ada juga yang harus kita praktekkan.
Nah, ini. Kemudian melembagakan amal soleh yang fungsional dan solutif. Nah, tadi yang sudah saya katakan. Di Muhammadiyah ini, di PM ini atau di orto manapun, kita tuh bergerak ya atas nama organisasi dalam rangka ibadah kepada Allah. Itulah amal soleh kita. Ya, insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh penuh ikhlas, itu menjadi amal soleh kita di akhirat nanti, ladang ibadah kita. Kemudian yang keempat adalah berorientasi kekinian dan masa depan. Artinya apa yang kita programkan, antum yang programkan kegiatan apa, itu misinya adalah misi masa depan. Nah, gitu. Bukan yang udah ya, yang sudah lalu ya sudah biarkan berlalu. Kita berpikir ke orientasi yang lebih masa depan. Nah, maka kalau hari ini kita belum bisa komputer, misalkan begitu, maka bagaimana caranya ke depan saya harus bisa memahami komputer. Gitu. Kalau hari ini saya nggak paham materi, bagaimana ke depan saya harus paham materi. Gitu. Karena apa namanya, perjalanan hidup kita tidak akan tahu bagaimana masa depan kita, masa depan Muhammadiyah dan masa depan dunia kita tidak tahu. Maka untuk menjawab itu kita harus perkuat keilmuan kita, ya, keilmuan kita, pemikiran kita, konsep beragama kita. Dengan demikian kalau itu sudah matang, suatu saat ketika kita diamanahi menjadi seseorang apa namanya, mungkin ya tokoh masyarakat atau mungkin salah satu menjabati sebuah tokoh organisasi yang penting di masyarakat kita sudah memiliki kemampuan, ya, bekal ilmu untuk memberikan solusi tentang suatu hal yang akan terjadi. Ya. Kemudian 5, bersikap toleran, moderat dan suka bekerja sama. Artinya antum semua ya peduli dengan siapapun, ya, peduli dengan siapapun dan memiliki misi. Nah, di samping untuk kekinian, ya modern lah, jangan terlalu ketinggalan zaman. Kalau sekarang modelnya sudah era digitalisasi, maka bagaimana upaya kita itu sudah mengarah pengembangan kemampuan diri itu untuk lebih memahami tentang modal-modal digitalisasi. Tidak hanya sebatas Android, tapi bagaimana Android itu kita bisa memahami seluk-beluknya dari A sampai Z sehingga mengerti betul bagaimana cara penggunaannya. Kita manfaatkan Android itu, kita manfaatkan internet itu tidak hanya untuk kepentingan hiburan, tapi kita manfaatkan untuk kepentingan belajar. Nah, baca, maka kalau santai, kita lagi santai, ya cobalah cari-cari searching belajar apa yang ringan-ringan. Kalau nggak tahu, yaitu ditandain dan nanti didiskusikan dengan teman-temannya, seperti itu. Ya, kamu juga sering melakukan seperti itu untuk mencari referensi, kemudian kita kaitkan dengan buku referensi yang ada di rumah kita. Nah, ini penting. Apalagi kalau bicara pemahaman tauhid, ini jangan sampai pemahaman tauhid hanya sebatas teori yang ada di internet saja. Kita harus paling tidak kita memiliki buku-buku agama yang ada di rumah kita yang berhubungan dengan akidah kita. Apakah kitab tauhid atau kitab-kitab yang lainnya, nah, ini penting. Ya. Terima kasih. Demikian anak sekalian. Nah, silakan nanti berikan kolom komentar pada kolom yang disediakan. Ya, wajib masing-masing berikan satu komentar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.